Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, saya akan mulai dari bagaimana cara kita memahami kehidupan dunia. Sebelum kita bahas musibahnya, ada 4 ciri kehidupan dunia. 1 apa? Dunia ini apa? Waktunya singkat, padat, cepat. 2, dunia ini permainan dan senda gurau belaka. 3, dunia ini tempat masalah, tempat musibah. 4, dunia ini tempat apa? Ibadah. So, dari 4 ciri tadi, sore ini kita akan bahas poin yang ketiga. Bagaimana caranya kita bisa sabar dalam menghadapi musibah, dalam masalah. Apakah kita semua yang hidup pasti dikasih masalah? Iya. Quran surat Al-Baqarah ayat 155 156. Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 155 156. Perhatikan, Allah berfirman di ayat tersebut. Surat Al-Baqarah 155. Perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum, dan pasti, lihat, lamnya lam taukid. Dalam ilmu nahwu, lam taukid itu lam kepastian, sesuatu yang tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Walanabluwannakum, dan pasti kami, kata Allah, akan menimpakan kamu sekalian. Apa? Ujian. Apa? Bala. Apa? Sesuatu yang berat dalam hidup kamu. Jadi apa makna walanabluwannakum itu? Dan pasti kami akan berikan kepada kamu kum. Siapa kum di sana? 2. 1, manusia. 2, lebih rinci lagi, manusia yang beriman. Jadi kalau kita mengaku manusia, pasti akan diuji dengan masalah. Betul? Dan yang kedua, kalau kita merasa beriman, orang beriman itu pasti akan diuji dengan ujian dalam hidupnya. Apa yang akan diuji, Ustadz? Syai'in. Allah akan menguji mereka bisyai'in, dengan sesuatu. Kenapa disebut sesuatu? 2 maknanya. Yang pertama, syai'in itu sesuatu yang sedikit atau kecil, sesuatu yang bentuknya sedikit. Jadi Allah ingin tegaskan kepada kita, yang namanya masalah hidup itu sedikit. Jadi kalau ada yang dikasih musibah, ada yang dikasih masalah, kata Allah sedikit, nggak banyak. Sedangkan nikmat Allah banyak. Jangan ketuker nih. Kita mah kadang-kadang ketuker. Kalau ngomongin nikmat seakan-akan sedikit, kalau bicara masalah seakan-akan. Padahal konsepnya masalah itu dikit, nikmat Allah itu jelas. Masalah kita itu sedikit dan nikmat Allah itu, makanya kalimatnya apa? Bisyai'in, dengan sesuatu yang sedikit. 1. Makna yang kedua, syai'in itu sesuatu yang tidak akan pernah ada habisnya. Jadi kalau kita hidup beres masalah 1, jangan bahagia, karena besok akan datang masalah yang kedua. Betul? Beres masalah yang kedua, jangan senang dulu, akan datang masalah yang keberapa? Terus. Betul nggak? Sebelum nikah pengen apa? Pengen nikah. Setelah nikah ada masalah tidak? Pengen punya apa? Setelah punya anak ada masalah tidak? Apa masalahnya? Itu hidup tuh, itu hidup. Waktu kerja pengen apa? Berhenti. Pas eureun hayang gawe. Betul? Pas lagi sibuk pengen healing. Pas healing rungsing. Jadi riuh hirup orang mah. Pas lagi di pantai pengen ke gunung. Pas di gunung, itulah kehidupan kita. Syai'in, sesuatu yang tidak akan pernah ada habisnya. Betul? Betul? Apa yang akan Allah uji ke kita? Ada 5. Ada berapa? Jadi musibah yang akan datang ke kita setidaknya 5. 1, minal khauf. Manusia itu akan diuji dengan sedikit ketakutan. Apa? Ketakutan. Berarti urusan apa? Hati. Takut. Takut naon? Takut. Punya suami ganteng, takut nggak? Takut apa? Takut diambil orang. Betul? Ibu, mata kita berapa? Tangan kita berapa? Kaki kita berapa?
Kita nggak bisa ngawasin suami kita 24 jam, betul? Terus gimana ahilman? Ulah loba pikiran alias over kalam. Tapi karena naon tapi jadi nu bikin liar teh saha? Keadaannya atau kitanya? Tah eta teh musibah ujian keur urang sebenarnya mah. Betul? Sok ibu da abi teh hoyong pisan punya suami yang soleh gitu misalnya. Mau tidak? Mau tidak? Pasti pengen. Tapi ingat ya, ibu mungkin hari ini diuji dengan suami yang kurang soleh. Kalau dengan suami yang kurang soleh, mendekatkan ibu dengan Allah lebih baik punya suami yang kurang soleh. Ibu lebih taat ke Allah daripada suami yang soleh, ibu malah sombong ke Allah. Betul? Tah, yang bikin jadi musibah apa? Khauf, ketakutan. Ujungnya naon? Iri dengki ke batur, betul nggak? Tetangga beli kompor gas, kita yang kepanasan. Tetangga naik jabatan, kita yang hitung pendapatan. Tah eta teh namina naon? Khauf. Gara-gara punya penyakit namanya over. Jangan gelisah dengan masa lalu, jangan takut dengan masa depan. Syukuri hari ini karena engkau hidup di hari ini. Jelas? Satu, yang namanya hidup pasti akan diuji dengan khauf, ketakutan. Dua, manusia diuji dengan apa? Wal ju'i, kelaparan, urusan perut biasa nama. Betul? Ada orang yang gesek kiri, gesek kanan, siku kiri, sikut kanan, urusan apa biasanya? Perut. Yang ngasih nikmat makan siapa? Bukan kita, Allah. Sok ahilman tanya, pilih mana yang enak? Makan di restoran atau di pinggir jalan? Ustadz enak di restoran, cek saha. Betul? Pilih enak mana, makanan mahal atau yang murah? Cek saha. Belum ten. Yang ngasih nikmat siapa? Ada orang yang mungkin menunya murah di pinggir jalan tapi bisa nikmat, betul? Ada orang yang makan di restoran mahal pas maestro keringan ayah jadi mahal kieu. Jadi etate mohon maaf ya, ada orang yang tidak bisa menikmati hidup karena apa? Karena dia sendiri sebenarnya. Dan itu ujian. Makanya perhatikan, doa mau makan apa kalimatnya? Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adza. Bukan minta Allahumma lazidna, bukan minta Allahumma kathirna, tapi minta barik lana, ya Allah berikan keberkahan kepada kami. Betul? Maka hati-hati. Ujian yang kedua, kelaparan. Kita akan diuji dengan bab yang namanya kelaparan. Nukatilu, manusia akan diuji dengan wanaqsin minal amwal, kekurangan harta. Lamun ngomongin harta pasti kurang wae, bener tuh? Betul nggak? Punya gaji 2 juta, hayang naik sabaraha? Naik 5 juta. Berharap gaji 2 digit, yang datang 2 koma. Tanggal 2 geus koma aya. Berharap 2 digit, datang 2 koma aya. Lieur teu? Tetangga beli mobil, hayang beli mobil, betul? Tetangga beli motor baru, pengen beli motor. Ibu, jangan melihat dunia kaluhur, kunaon, cangkel. Syukuri apa yang ada, karena kalau bicara dunia nggak ada habisnya. Pasti dunia mah pasti kurang terus, betul apa enggak? Ujian, betul? Opat, manusia akan diuji dengan apa? Wal anfus, kegoncangan jiwa. Dari sehat jadi sakit, ujian bukan? Ya, termasuk wal anfusi itu ujian dari orang terdekat. Suami diuji sama siapa? Istri. Istri diuji sama siapa? Suaminya soleh, diuji sama mertuanya. Suaminya soleh, mertuanya baik, diuji sama siapa? Anaknya. Suaminya baik, mertuanya baik, anaknya baik, diuji sama siapa? Ipar-iparnya. Betul? Semuanya baik, diuji sama tetangganya. Semuanya baik, diuji sama CLBK-nya. Cinta lama belum kelarnya ada. Diuji sama orang lain yang dipuja di luar sana, ayah. Ujian di rumah. Dan hati-hati, kadang-kadang ujian terberat itu bukan datang dari orang yang jauh, tapi datang dari orang siapa? Terdekat. Betul nggak? Dan jangan kaget,
Ternyata para nabi pun diuji oleh orang terdekat. Nabi Adam diuji kusaha pertama kali, istrina. Makanya mohon maaf, laki-laki ujian terberatmu ada pada siapa? Perempuan. Jangan kaget, emang udah biasa. Makia ayeuna makia, istrina hayang Honda Brio, tapi suamina hanya punya uang keur meuli Honda Vario tak gitu. Ketika keinginan tak seimbang dengan kemampuan, kan gitu. Adam tuh bilang, ulah Hawa, ulah. Saur Allah nggak boleh, tapi kan Hawa ngotot. Makanya perempuan mah Pak ngotot. Matakna, kalau perempuan lagi bicara, dengarkan saja. Karena itu kebahagiaan bagi mereka. Betul? Tolong catat ini buat laki-laki nih. 3an, ada berapa? Yang membuat perempuan bahagia. Ada berapa tadi? Yang membuat perempuan bahagia. An pertama, pujian. An kedua, perhatian. An yang ketiga, transparan. Ini yang paling penting. Jadi iya teh ujian. Betul apa enggak? Punya anak Hobil Habil, ujian tidak? Mereka berantem kan? Mohon izin, mohon maaf. Betul? Nanti diuji lagi nabi yang lain. Nabi Nuh diuji sama siapa? Istri dan anak pertamanya Kanan. Nabi Nuhnya soleh, istrinya tidak soleha. Nabi Lut soleh, diuji sama istrinya. Nabi Muhammad SAW diuji oleh siapa? Pamannya. Nabi Yusuf diuji oleh siapa? Kakaknya. Namanya Asar. Apa namanya? Atau Azar, yang mencipta berhala, mempahat patung berhala. Betul? Nabi Musa diuji oleh siapa? Ayah angkatnya, Firaun. Betul? Jadi ujian itu kadang-kadang dari orang terdekat. Makanya wal anfus, jiwa. Dan yang kelima, wathamarat, manusia itu diuji dengan buah-buahan. Maksudnya apa? Boleh jadi yang namanya ujian itu bukan yang sedih-sedih aja. Kadang-kadang yang menyenangkan pun juga ujian. Betul? Dan perhatikan ujung ayatnya, wabasyiris sabirin. Jika ada di antara ayah bunda yang diuji dengan 5 ujian tadi, ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kegoncangan jiwa, dan keinginan daripada sesuatu yang berlebihan dan enak bagi kita, wabasyir, itu adalah kabar gembira. Buat siapa? As-sabirin, buat orang-orang yang siapa orang yang sabar itu? Lanjutkan ayatnya. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, dia mengatakan semua milik Allah dan semua akan kembali kepada itu. Jadi sabar itu tidak identik dengan diam diri, tidak. Sabar itu apa? Menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah itu. Jadi orang yang sabar itu adalah orang yang mengembalikan semuanya ke Allah. Berarti gimana caranya sabar dalam menghadapi musibah? Simple, tolong catat. Ada 3 ayat. Ada berapa? Yang harus bunda pahami agar bunda bisa paham, yakin, dan sabar dengan ujian yang menimpa kita. Yang pertama, surat Al-Baqarah 216. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa sarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu
padahal itu buruk bagimu. Allah Maha Tahu, Allah lebih tahu, sedangkan kamu tidak. Allah lebih, kita tidak, maka jangan sok eta. Ulah ngomong kieu, Allah nahanya abi tebet kieu emut. Cek Allah, belum tentu yang kamu anggap baik di mata aku itu buruk. Justru aku menimpakan ujian kepadamu. Kenapa? Karena aku sayang kepadamu. Aku menyelamatkanmu, aku mengujimu, mengingatkanmu. Agar apa? Dua tujuannya, tolong catat. Kalau Allah memberikan ujian kepada orang beriman, dua tujuannya. Satu, Allah sedang menghapuskan dosa-dosamu. Dua, Allah sedang mengangkat derajat hidupmu. Tah iya teh kudu kita pahami buat kita. Jadi kalau kita lagi diuji, kita bilang Allah negur kita karena banyak salah dalam hidup kita, betul? Tapi ada orang yang tahajudnya rajin, ibadahnya rajin, sedekahnya rajin, ngajinya rajin, kok diuji? Dua, Allah sedang mengangkat derajat hidupnya, betul? Terus gimana Ustadz? Lebih tenang dengan ujian seberat apapun. Karena ayat yang kedua, surat Al-Baqarah 286. Surat La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Catat. Jadi Allah mual mungkin masihan ke orang ujian, kecuali Allah tahu kamu kuat, kamu mampu, sehingga Allah berikan ujian itu kepada kita. Makanya sekarang bunda nggak boleh kieu. Enaknya bunda mah teu aya masalah siga abi, ulah gitu. Da kabeh oge pasti punya masalah. Cuman bedanya dua. Ibu mah kelihatan loba masalah, ustad mah teu kelihatan punya masalah. Jadi ingat ayat kedua, nukatilu yakin, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada badai pasti, hujan pasti. Berhenti. Jadi kumaha Ustadz? Coba 3 ayat tadi kita pahami. Jadi sabar teh lain berdiam diri, tapi sabar itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as. Jadi kalau bunda ingin disebut orang yang sabar, yuk pas lagi dikasih musibah, deketin diri kita sama Allah. Itu baik. Jelas? Dah kita nggak mungkin dapat kekuatan tiba-tiba bim salah bim prok jadi apa tuh bisa. Kudu riyadhah, kudu proses. Dan bunda harus tahu, man yuridillahu bihi khairan yusiba minhu. Dan barang siapa yang dicintai oleh Allah, maka Allah berikan musibah kepadanya. Saya ulangi, barang siapa yang sedang dicintai oleh Allah, diinginkan kebaikan dalam hidupnya, maka Allah akan berikan ujian musibah bagi dirinya. So mulai hari ini lihatlah ujian itu sebagai pesan cintanya Allah. Ibu nggak boleh ya bilang gini, Allah murka sama saya, Allah mengazab saya. Kalau Ahilman lebih wise kalimatnya, Allah sedang negur saya, Allah sedang ingatkan saya. Atau kalau lebih dalam lagi, Allah sedang merindukan saya. Karena mohon maaf ibu bapak, kalau sedang dikasih masalah, ngerasa nggak hidup kita makin dekat sama Allah? Kalau dikasih musibah, ngerasa nggak kita makin taat sama Allah? Kalau dengan musibah membuat kita bisa makin taat dan dekat kepada Allah, maka musibah berubah menjadi berkah, musibah berubah menjadi anugerah, dan ujungnya menghadirkan hikmah. Maka kata guru saya, tolong catat, siapin kameranya, status hari Sabtu ini ya. Kata guru saya, jangan pernah minta dihilangkan masalahmu sebelum engkau mendapatkan hikmah di balik masalah itu. Mintalah agar dikuatkan hati dan tubuhmu untuk menghadapi masalah itu. Kenapa? La yumakkana hatta yubtala.
Seseorang itu tidak akan mungkin ditinggikan derajatnya sebelum dia ditempa dalam kehidupannya. Seseorang itu tidak akan mungkin mendapatkan kemanisan dalam hidupnya sebelum dia menelan kepahitan dalam hidupnya. Ingat, ada filosofi, ketika engkau dibanting, siap-siap terpelanting. Kadang-kadang kita itu harus ngalamin sesuatu yang pahit agar kita bisa merasakan yang manis. Karena nggak mungkin kita bisa merasakan yang manis kalau kita belum pernah merasakan yang pahit. Saya mau menyampaikan kepada semua hari ini, seberat apapun musibah kita, sabar. Karena Allah tidak mungkin meninggalkan hambanya selama hambanya mendekat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang sesuatu yang manis itu nggak didapatkan ketika kita menelan yang pahit, tapi nanti. Maka yang sedang sakit, bersabarlah. Yang sedang diuji, bersabarlah. Yang sedang sulit, bersabarlah. Nikmatin kesulitan itu, nikmatin kesedihan itu. Yakin jarakmu dengan Tuhanmu semakin dekat dalam sujudmu. Ketika engkau terjatuh, ketika engkau terpuruk, mungkin engkau terjatuh, tapi saat jatuh sujudmu makin lama, sujudmu makin banyak, dan disitulah engkau bisa makin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pesan Ahilman untuk semua yang hadir hari ini, bunda sayang, sabar dengan sakitnya, kuat dengan sakitnya, yakin Allah sedang berikan kemuliaan dan kebahagiaan untuk bunda semua. Mudah-mudahan kita yang sedang diuji hari ini juga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu barangkali yang bisa Ustaz sampaikan sore ini. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah kuatkan hati kita, kuatkan tubuh kita. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.